Oke, kembali lagi dengan saya Bagus Maulana. Di lab kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi RIP, Routing Information Protocol. Langsung saja kita masuk ke lab, itu kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu menggunakan 3 router dan juga 1 PC 2 laptop ya. Nah, mungkin nanti di pembahasan ini tentang RIP ini kita akan ada part-partnya ya. Ada part 1, part 2, part 3. Nah, di part 1 ini kita hanya menggunakan router dan juga PC-nya langsung. Nah, nanti di part 2-nya kita akan menambahkan yaitu konfigurasi VLAN di RIP ini. Nah, untuk part 3-nya nanti kita tambahkan lagi itu VLAN dan juga IP address DHCP ya, DHCP. Nah, itu. Kita masuk ke yang pertama dulu. Nah, sini sudah saya sediakan juga IP address-nya. Nah, ada 11. Ini untuk jalur dari router SMP ke SMK ya. Ada juga yang satunya 12.12.0. Ini untuk jalur router SMK ke SMA. Untuk PC ini 10 untuk router SMP, 20 untuk router SMK, dan 30 itu untuk router SMA. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama kita buka router SMP terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih CLI, setelah itu kita ketikkan no. Nah, yang pertama kita akan mengaktifkan jalur ya, jalur dan membuat IP address gateway. Membuat IP address gateway untuk PC yang ada di Fasternet 0/0 yaitu 10 nantinya, dan juga IP address gateway untuk jalurnya nih. 11 ini nanti ini akan dibagi dua. 11 ini untuk router SMP dan juga router SMK. Yang SMP ini jalurnya Fasternet 1/0. Yang SMK ini jalurnya Fasternet 0/0. Nanti ini dibagi dua. Yang penting jangan sama. Kalau misalkan di router SMP-nya menggunakan 11.1, nah di router SMK-nya tidak boleh menggunakan 11.1 lagi. Boleh menggunakan titik 2, titik 3, titik 4, nggak apa-apa seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, langkah pertama kita sebelum masuk ke menu konfigurasi, kita harus ketikkan dulu enable configuration terminal. Nah, ini rumusnya untuk masuk ke menu global atau menu configuration. Kalau misalkan kita mau konfigurasi tapi di luar menu global, kita di menu user mode, itu nggak bakalan bisa. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu jalur dari router SMP 0/0 ke PC ya. Kita ketikkan int fa 0/0 dulu, no shutdown. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan VLAN, ini langsung saja kita tidak menggunakan titik 10, titik 20 atau titik 3, titik 4. Nah, kenapa? Karena ini tidak ada VLAN-nya. Jadi kita langsung setikan saja IP address. Berapa untuk PC di sini sudah saya buat topologinya, itu 10.10.10.10.1. Titik 1 ini untuk gateway-nya nanti ya. Kalau misalkan ada beberapa PC di dalam router ini, itu harus menggunakan switch. Nah, itu bisa menggunakan titik 1 ini untuk semuanya. 255.255.255.0 enter, exit. Nah, ini sudah bisa dilihat di jalur 0/0 ini sudah terbuka ya, sudah terbuka menjadi hijau, dan juga ini sudah kita buat IP address-nya, sudah kita buat 10.1. Oke, next kita lanjut ke FA 1/0. Kita masih di router SMP ya. Kita buka dulu jalurnya int FA 1/0 no shoot atau no shutdown. Nah, ini udah shutdown. Kenapa ini masih merah? Karena jalur dua-duanya itu harus diaktifkan. Kalau misalkan kita hanya mengaktifkan satu saja di router SMP, itu nggak bakalan terbuka atau nggak bakalan hijau. Jadi kalau misalkan ini pengen hijau,
di router SMK-nya juga yang 0/0, jalur 0/0 ini harus diaktifkan juga, baru ini akan terbuka hijau. Lanjut, next IP address. Kita buat IP address-nya di sini. Topologinya itu sudah saya buat 11. Kita buat 11.11.1 ya. 255.255.0. Enter, exit. Nah, konfigurasi pertama sudah kita selesai. Pembuatan IP address gateway-nya di router sudah. Ini mau kita langsung root juga bisa. Misalnya kita mau nge-root IP-nya itu ke 10 dan 11, nanti itu bisa langsung. Namun lebih enaknya kita konfigurasikan dulu semuanya, pemberian alamat IP address gateway, baru kita ke konfigurasi routing seperti itu. Lanjut, kalau udah kita close dulu. Kita masuk ke router kedua, yaitu router SMK. Sama langkahnya, kita klik, kita pilih CLI, setelah itu N 0. Kita masuk ke menu global, menu config, enable configuration terminal. Nah, udah terbuka untuk menu config-nya. Di sini berarti kita membuat 3 jalur atau 3 IP address. Yang pertama itu ke jalur SMP yaitu 0/0, yang kedua untuk gateway ke PC atau ke laptop yaitu 2020.0, yang ketiga ke jalur SMA yaitu 1/0. Oke, kita aktifkan dulu ke yang jalur SMP yaitu 0/0, INTFA 0/0, no shutdown. Nah, sudah bisa terlihat ya, yang tadinya merah sekarang sudah berubah menjadi warna hijau karena dua-duanya sudah diaktifkan. Tadi di router SMP 1/0 sudah diaktifkan. Nah, sekarang di router SMK-nya kita aktifkan yang 0/0, ini sudah terbuka jalurnya. Kita tinggal kasihkan IP address-nya. Nah, kalau yang 11.1 tadi sudah dipakai di SMP, berarti kita menggunakan 11.2 atau 11.3, bebas terserah kita, yang penting jangan sama. 11.11.2 255.0. Enter, exit. Oke. Lanjut, kita ke jalur 6/6 ya, 6/0 itu untuk ke PC-nya. Kita ketikkan lagi, kita buka dulu jalurnya, INTFA 6/0, no shutdown. Nah, udah terbuka jalurnya, kita kasih IP address lagi. IP address-nya itu 20.20.1 255.255.0. Enter, exit. Nah, udah kita buka juga. Next, kita lanjut pemberian alamat IP address gateway untuk jalurnya itu ke 1/0, jalur SMK ke SMA. INTFA 1/0, no shoot. Nah, ini sudah di no shoot namun gak merah, tadi sama ya, dua-duanya harus kita aktifkan. Kita langsung kasih IP address 12.12.12.1 255.255.0. Nah, enaknya biasanya kalau saya menggunakan, kalau di sebelah kiri itu menggunakan titik 1, di sebelah kanan itu titik 2. Nah, ini juga sama, 12.1 sebelah kiri, 12.2 nya nanti untuk di router sebelah kanan. Kenapa? Itu untuk mempermudah kita biar ingat ya konfigurasinya. Itu terbiasa seperti itu. Enter, exit. Nah, kita lanjut ke router SMA. CLI, kita ketikkan no, enable configuration terminal, itu untuk masuk ke menu config global. Yang pertama sama, kita buka jalur 0/0 yang IP address-nya 12 tadi. INTFA 0/0, no shoot. Sudah terlihat di sini jalurnya berubah menjadi biru hijau. Kita ketikkan IP address-nya itu 12.12.2.0. Enter, exit. Nah, kita tinggal satu pengkonfigurasian lagi, yaitu ke jalur 1/0, itu untuk laptopnya. Kita ketikkan lagi INTFA 1/0, no shoot. Nah, sudah terlihat juga di sini jalurnya sudah aktif, berarti kita tinggal berikan IP address. IP address-nya itu 30.30.30.1.
1.25.0, enter, exit. Nah, setelah ini kita bebas, kita mau memberikan alamat IP address gateway-nya langsung ke PC sama IP address networknya dulu, atau kita mau ngerouting langsung, itu terserah kita. Enaknya kita kasih IP address dulu aja ya. Setelah itu baru kita terakhir konfigurasi routingnya. Kita pilih PC-nya, setelah itu klik pilih desktop, IP configuration. Di sini tadi kita berikan IP address-nya 10.10.1 untuk gateway, berarti ini kita menggunakan 234 atau berapa itu terserah kita ya. 255.0. Nah, subnet masknya juga ini kita buat seperti yang kita buat di router tadi kok. Biasanya kan kalau misalkan 10 itu ini kan kelas A. Biasanya kalau otomatisnya itu dia akan mendapatkan subnet masknya itu titik 255.0.0.0. Nah, ini saya rubah menjadi 255.0 itu kelas C. Itu bisa ya. Ini yang dinamakan dengan classless. Nah, kalian bisa kalau misalkan pengen tahu apa itu classless, apa itu class full, kalian bisa masuk ke materi atau ke lab saya sebelumnya. Di lab saya sebelumnya itu ada pembahasan tentang apa sih itu classless dan class full IP address. 10.10.1 seperti ini, kita close, lanjut kedua 20.20.5 bebas, terserah kita ya. Titik 0 ininya 20 titik 1 30 titik 2 boleh, 30 titik 1. Oke, udah. Langkah kedua kita sudah selesai. Langkah pertama kita pembuatan gateway di routernya masing-masing, semua router SMP, SMK, dan SMA. Yang kedua kita pembuatan IP address network dan gateway-nya, begitu juga subnet masknya di router SMP, PC di router SMP, PC, laptop di router SMK, dan laptop di router SMA. Selanjutnya kita ke yang terakhir, ke routing terakhir, yaitu pembuatan routingnya. Nah, ini kita sudah masuk di menu konfigurasi, berarti kita tinggal ketikkan saja rumus routingnya. Rumusnya itu kita harus ketikkan router RIP var 2 router RIP. Nah, var 2 itu apa? Di depan tadi sudah ada penjelasannya tentang var 2 itu apa, atau nanti di belakang juga ada. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Nah, untuk ngeroutnya itu kita pengambilannya routing RIP ini di jalur terdekat, hanya jalur terdekat ya. Contoh misalkan kita mau ngerouting di router SMP, berarti yang kita route itu network yang terdekat. Network yang terdekat itu ada di jalur FA 0/0 dan 1/0, berarti ke 10 dan juga 11. Yang kita route nanti ini langsung ke 10 dan juga 11-nya kita networknya ya. Berbeda dengan static route kemarin, itu ke semua, yang route-nya itu ke semua, tidak ke jalur yang terdekat tapi ke semua ya, ke semua router yang ada di sampingnya kecuali jalur yang terdekat. Nah, kalau ini berbeda, ini route-nya adalah jalur yang terdekat saja, karena yang lainnya di router SMK itu sudah diwakilkan oleh router SMK ini yang di route di sebelah sini. Network 11.11.11.0, network 10.10.10.0. Nah, cukup seperti ini aja, 11 dan juga 10 networknya saja ya. Mau 11 dulu boleh, mau 10 dulu boleh, nggak apa-apa. No auto summary double M ya.
no auto summary ini agar nanti kalau kita misalkan mau verifikasi itu tidak diringkas. Oke, kita exit saja. Nah, itu sudah selesai untuk konfigurasinya seperti ini. Ini untuk konfigurasi routing RIP-nya ya. Kita sudah selesai di router pertama, itu router SMK. Kita lanjut ke router kedua, router SMK. Berarti di sini nanti akan ada 3 routing atau 3 jalur, dia ke 11, 20 dan juga ke 12. Router RIP versi 2, networknya itu ke 11 dulu ya, 11.11.0, enter. Network 20.20.20.0, networknya lanjut ke 12.12.0, enter, exit. Nah, ini kita juga sudah selesai konfigurasian routernya di router SMK. Dia ada 3 jalur atau 3 rootnya, networknya 11, 20 dan 12. Close. Kita lanjut ke router SMK. Kita ketikkan juga router RIP versi 2. Kita menggunakan versi 2. Networknya pertama kita ke bebas 30.30.0. Networknya 12.12.12.0. No auto summary. Nah, ini no auto summary ini kalau misalkan kita nggak memakai pun nggak apa-apa ya. Misalkan kita tidak menggunakan no auto summary itu nggak apa-apa. Seperti di router SMK tadi, saya tidak menggunakan no auto summary, nggak apa-apa. Berarti nanti kalau misalkan kita verifikasi ini akan diringkas. Oke, ini kita sudah selesai pengkonfigurasian dari topologi yang saya buat, yaitu tentang konfigurasi RIP. Bisa kita coba tes atau cek ya. Bisa kita kirim pesan melalui pesan yang ada di sini nih. Kita kirimkan ke masing-masing PC atau laptop. Biasanya router RIP ini memerlukan 3 kali pengiriman, karena pengirimannya sangat lambat, atau 2 kali pengirimannya. Ini sudah bisa dilihat sudah sukses. Coba kita kirim ulang. Sukses ya. Ini juga di sini sukses. Atau bisa kita coba kirim pesan. Kita lihat dulu networknya di sini. Ini 20.5 dan juga ini 30.2. Oke, kita coba kirim pesan di sini. Kita masuk ke command prompt. Kita ping ke 20.20.20.5. Enter. Nah, sudah bisa dilihat di sini statusnya replying. Berarti sudah oke. Coba kita ping lagi ke 30.30.30.2. Nah, ini juga sudah reply, berarti semuanya sudah bisa saling berhubungan atau saling berkomunikasi. Oke, ini penjelasan tentang RIP di part pertama ya. Nanti ada part kedua dan part ketiga. Part kedua next, nanti kita akan membahas tentang masih sama tentang RIP. Namun di sini nanti saya akan menambahkan VLAN. Di RIP ini kita menambahkan VLAN. Kalau sekarang di part 1 itu hanya dari router langsung ke PC ya, tidak dibuat VLAN. Nanti bagaimana RIP itu ditambahkan dengan VLAN. Dan yang ketiga, part 3-nya nanti bagaimana konfigurasi RIP ditambahkan VLAN dan juga ditambahkan DHCP server gitu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya next. Jangan lupa subscribe video saya ya, channel saya, agar kalian tidak tertinggal notifikasi video saya selanjutnya.